Pukul 5 pagi, saat sebagian besar kota masih terlelap dalam selimut kegelapan, Arini sudah berdiri di dapur. Udara dingin yang menyusup lewat celah jendela tidak terasa olehnya. Sudah menjadi kawan akrab dalam rutinitas hariannya. Tangannya bergerak dengan lincah dan terbiasa, menakar beras ke dalam panci penanak nasi, mencucinya dengan gerakan memutar yang ritmis, lalu menekan tombol, masak. Semua dilakukan dalam sunyi. Sebuah ritual untuk memulai hari di rumah yang lebih terasa seperti wilayah kekuasaan orang lain daripada miliknya sendiri. Arini adalah seorang wanita yang hidup dalam dualitas. Di luar, ia adalah menantu dari Nyonya Ratna, seorang istri dari pegawai swasta bernama Bima, tinggal di sebuah rumah cukup besar di pinggiran kota. Latar belakangnya, sejauh yang keluarga suaminya tahu, adalah seorang yatim piatu dari kota kecil yang datang untuk mengadu nasib, berbekal ijazah desain dan bakat yang tidak seberapa. Namun, di dalam dirinya, ia adalah Arini Larasati Hartono, putri tunggal dan pewaris tahta Hartono Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia Tenggara. Keputusannya untuk menyembunyikan identitas ini adalah sebuah pencarian suci, menemukan cinta yang tulus, yang melihat jiwanya, bukan saldo rekeningnya. Ia bertemu Bima 2 tahun lalu. Pria itu tampak berbeda. Saat pria lain menanyakan apa pekerjaan ayahnya, Bima justru bertanya apa buku terakhir yang ia baca. Saat yang lain memamerkan kunci mobil, Bima dengan bangga menunjukkan koleksi tanaman sukulennya yang ia rawat sendiri. Cinta mereka bersemi di atas fondasi kesederhanaan yang Arini yakini otentik. Bima mencintainya. Arini si desainer lepas yang sederhana, dan Arini mencintai Bima, pria baik hati yang membuatnya merasa dilihat sebagai manusia seutuhnya. Namun, Arini lupa memperhitungkan satu variabel penting dalam persamaan cintanya. Seorang ibu mertua bernama Ratna. Ratna adalah perwujudan dari semua hal yang Arini hindari. Dunia wanita itu berputar pada 3 poros: status, harta, dan gengsi. Memiliki menantu, miskin, dan tidak jelas asal-usulnya, adalah pil pahit yang terpaksa ia telan, dan ia memastikan Arini merasakan sisa rasa pahit itu setiap hari. Di mata Ratna, Bima, putranya yang berharga, telah melakukan kesalahan fatal dengan menikahi Arini. Bima, di sisi lain, adalah produk dari didikan ibunya. Ia baik hati, tetapi kebaikannya seringkali lumpuh di hadapan dominasi ibunya. Ia mencintai Arini, tetapi ia juga takut pada amarah Ratna. Ketakutan itu membuatnya menjadi suami yang seringkali absen saat dibutuhkan sebagai perisai. Selesai dengan nasi, Arini mulai meracik bumbu untuk nasi goreng. Ia sengaja membuat versi yang tidak terlalu pedas. Kesukaan Bima. Aroma bawang putih dan kemiri yang ditumis mulai menguar, memenuhi dapur. Saat itulah terdengar derap langkah sandal rumah yang khas dari lantai atas. Itu pasti mertuanya. Arini secara refleks menegakkan punggungnya, mempersiapkan diri. Pagi, Ma. Sapa Arini dengan suara yang ia usahakan terdengar ceria, saat Ratna memasuki dapur. Ratna tidak menjawab sapaan itu. Matanya yang tajam, yang seolah memiliki kemampuan pemindai harga, langsung menelusuri penampilan Arini dari ujung rambut hingga ujung kaki. Daster katun biru pudar yang dipakai Arini menjadi sasaran pertama. "Setiap pagi aku harus melihatmu dengan pakaian seperti ini," desis Ratna. Suaranya serak khas orang baru bangun tidur. Ia membuka kulkas, bukan karena butuh sesuatu, tapi untuk menegaskan posisinya sebagai penguasa teritori. "Kamu itu istri seorang manajer, Arini, bukan pembantu cuci. Apa kamu tidak punya sedikit saja rasa hormat pada status suamimu? Atau pada rumah ini? Lihat dastermu itu. Bahannya seperti kain pel." Arini mengaduk nasi di wajan. Matanya fokus pada pekerjaannya. "Ini hanya untuk di dapur, Ma. Nanti setelah masak saya ganti." Alasan. Orang kalau memang punya selera, bangun tidur pun penampilannya tetap terjaga. "Ini bukan soal tempat. Ini soal kelas. Sesuatu yang kamu tidak akan pernah mengerti," sahut Ratna. Ia menutup pintu kulkas dengan keras, lalu duduk di kursi meja makan, mengamati setiap gerakan Arini dengan tatapan menghakimi. "Nasi goreng lagi? Kamu tidak bisa masak yang lain?"
Sup ayam atau bubur Manado. Begitu? Menu makanan di rumah ini sama membosankannya dengan ceritamu. Mas Bima suka nasi goreng buatan saya. Ma. Jawab Arini. Suaranya sedikit bergetar. Tentu saja dia bilang suka. Bima itu terlalu baik. Tidak tegaan. Dia kasihan padamu. Makanya semua masakanmu yang tidak ada rasanya itu dia telan juga. Cibir Ratna. Nasi goreng telah matang. Arini menyajikannya di 3 piring. Menatanya dengan irisan tomat dan kerupuk. Ia juga menyeduh kopi. Kopi untuk Bima menggunakan cangkir biasa. Tapi kopi untuk Ratna harus disajikan dalam cangkir porselen tipis bergambar bunga mawar dari Inggris. Barang koleksi yang selalu Ratna pamerkan jika ada tamu. Kopi hitam, kental, tanpa gula. Arini hafal takarannya di luar kepala. Bima muncul. Sudah rapi dengan kemeja biru langitnya. Wajahnya yang segar langsung sedikit mengeruh melihat interaksi beku antara ibu dan istrinya. Wah! Wangi sekali. Nasi goreng favoritku, ujarnya, mencoba memecah keheningan dengan antusiasme yang dipaksakan. Ia mencium kening Arini sekilas, sebuah gestur yang membuat Ratna mendengus pelan. Makanlah, Bima. Kasihan istrimu sudah bangun dari subuh untuk memasak makanan hambar ini, kata Ratna sambil menyuap sesendok nasi. Ia mengunyahnya perlahan, lalu meletakkan sendok dengan denting keras. Terlalu asin. Kamu mau membuatku darah tinggi? Tidak, kok, Ma. Pas rasanya. Sahut Bima cepat, sambil melahap nasi gorengnya. Pembelaannya, seperti biasa, hanya sambil lalu. Arini memilih untuk tidak sarapan bersama mereka. Ia beralasan masih harus membereskan dapur. Hatinya sudah terlalu kenyang oleh sindiran. Dari dapur, ia bisa mendengar percakapan mereka. Ratna mendominasi, menceritakan tentang rencana arisannya, tentang tas baru Nyonya Wijaya, tentang betapa hebatnya menantu Nyonya Suryo yang baru diangkat menjadi direktur di sebuah bank. Setiap cerita adalah perbandingan implisit yang menyudutkan Arini. Setelah Bima berangkat kerja dan piring-piring kotor sudah dicuci, Arini membawa secangkir kopi porselen itu ke ruang keluarga. Ratna sedang duduk di sofa empuknya, membolak-balik majalah impor yang halamannya mengilap. Blus sutra warna krem gading yang dikenakannya hari itu terlihat sangat mahal. Kontras dengan sofa bludru merah marun di belakangnya. Kopinya, Ma. Kata Arini lembut. Berjalan hati-hati. Letakkan di situ. Perintah Ratna tanpa mengalihkan pandangan dari majalah. Arini membungkuk untuk meletakkan cangkir di atas meja kaca di depan sofa. Pikirannya tanpa sadar mengulang kembali ucapan pedas mertuanya tadi. Kelas. Sesuatu yang kamu tidak akan pernah mengerti. Ironis. Ia tumbuh di lingkungan di mana kelas berarti adab dan pengetahuan, bukan pamer kekayaan. Saat itulah Ratna, yang sedang asyik mengomentari sebuah gaun di majalah, mengibaskan tangannya dengan gerakan dramatis. Lihat, desain norak begini harganya ratusan juta. Serunya. Gerakan tangan yang tiba-tiba itu menyenggol lengan Arini yang sedang menaruh cangkir. Keseimbangan Arini goyah sepersekian detik. Cangkir porselen itu terlepas dari tatakannya. Miring, dan seluruh isinya yang masih panas mengepul tumpah. Cairan hitam pekat itu menyiram tepat di lengan blus sutra krem milik Ratna. Waktu seolah berhenti. Suara jatuhnya cangkir ke karpet tebal nyaris tak terdengar. Tetapi noda hitam yang langsung menyebar di kain sutra itu seolah berteriak. Ratna menatap noda itu, lalu menatap Arini. Wajahnya berubah dari kaget menjadi merah padam karena murka. Arini. Pekikannya begitu keras hingga membuat daun di pot bunga sudut ruangan seolah bergetar. Apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Maaf, Ma. Sungguh, saya tidak sengaja. Arini panik. Ia meraih kotak tisu di meja, ingin membantu membersihkannya. Jangan sentuh aku dengan tangan pembawa sialmu itu. Ratna menepis tangan Arini dengan kasar, membuatnya terhuyung mundur. Lihat, lihat apa yang kamu perbuat. Blus ini sutra asli dari Paris. Kamu tahu harganya. Seluruh pakaianmu di lemari kalau dijual pun tidak akan bisa menggantinya. Hinaan itu keluar tanpa jeda,
seperti rentetan tembakan senapan mesin. Dasar wanita ceroboh. Tidak punya otak. Kamu itu memang dilahirkan untuk merusak. Kamu sengaja, kan? Kamu pasti iri karena aku punya barang-barang bagus sementara kamu tidak punya apa-apa. Kamu mau balas dendam padaku, kan? Bukan begitu. Ma. Tunggu. Isak Arini. Air matanya mulai menggenang. Diam kamu. Aku tidak mau dengar alasanmu. Kamu itu sumber malapetaka. Sejak kamu menginjakan kaki di rumah ini, tidak ada satu hari pun yang benar. Selalu saja ada masalah. Bima sudah salah besar menikahimu. Harusnya kamu tetap di kampungmu saja. Jadi beban keluargamu sendiri. Jangan jadi beban keluarga kami. Ratna berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Arini. Wanita miskin sepertimu memang tidak pantas hidup enak. Tempatmu itu di dapur, mengurus cucian kotor, bukan di dekat barang-barang mahal. Kamu itu tak berguna. Pembawa sial. Tak berguna. Kata-kata, miskin, tak berguna, dan pembawa sial, diulang-ulang seperti mantra kutukan. Arini hanya bisa berdiri membeku. Seluruh tubuhnya gemetar. Hinaan itu lebih menyakitkan dari tamparan fisik. Ia merasa telanjang. Semua harga dirinya dilucuti dan diinjak-injak di atas karpet yang kini ternoda oleh kopi dan kehancuran hatinya. Ia menunduk, membiarkan air matanya jatuh ke lantai, menyatu dengan noda kopi yang menjadi saksi bisu penghinaannya pagi itu. Kesabarannya yang seluas samudra kini mulai terasa pasang, dan ia takut gelombang itu akan segera mencapai bibir pantai. Kehidupan di rumah itu membeku selama seminggu. Insiden kopi tumpah telah menciptakan jurang yang lebih dalam antara Arini dan mertuanya. Ibu Ratna mendiamkan Arini secara total. Ia melewati Arini di koridor seolah menantunya itu hantu. Saat makan, ia akan meminta Bima untuk mengambilkan garam yang letaknya persis di sebelah Arini. Itu adalah perang dingin yang brutal, di mana Arini menjadi satu-satunya korban. Bima, seperti biasa, mencoba menavigasi situasi dengan canggung. Ia akan meminta maaf pada Arini saat mereka hanya berdua di kamar. Maafkan Mama ya, Dek. Beliau memang begitu kalau sedang marah. Namun, permintaan maaf itu terasa kosong, karena tidak pernah diikuti tindakan nyata untuk membelanya di depan ibunya. Arini mengisi hari-harinya dengan pekerjaan desainnya, mengurung diri di kamar kecil yang ia sulap menjadi studio mini. Proyek-proyek dari klien daring menjadi pelariannya. Satu-satunya ruang di mana ia merasa dihargai karena kemampuannya, bukan dihakimi karena latar belakang fiktifnya. Ia merindukan orang tuanya. Berkali-kali tangannya terulur untuk mengambil ponsel, ingin menelepon ibunya dan menumpahkan semua kesedihannya. Tapi egonya, keinginannya untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri, selalu menahannya. Ini adalah jalan yang ia pilih. Ia harus menyelesaikannya. Pada suatu Selasa siang yang terik, bel rumah berbunyi. Arini, yang kebetulan sedang mengambil minum di dapur, membukakan pintu. Seorang kurir berseragam rapi berdiri di sana, memegang sebuah amplop persegi besar berwarna emas sampanye yang berkilauan di bawah sinar matahari. Amplop itu tampak begitu mewah dan penting, sangat kontras dengan kesederhanaan Arini yang hanya mengenakan kaos oblong dan celana panjang rumahan. Dengan kediaman Bapak Suryo, tanya kurir itu sopan. Benar, jawab Arini. Ada kiriman untuk Nyonya Ratna Suryo. Mohon tanda tangan di sini. Arini menandatangani bukti terima, dan kurir itu pun pergi. Ia memegang amplop itu di tangannya. Terasa tebal dan berat. Di sudut kanan atas, terukir logo timbul yang familiar, dua huruf, H, dan G, yang saling terkait dengan elegan. Jantung Arini berdebar kencang. Itu adalah logo Hartono Group. Ia tahu persis apa isi amplop itu bahkan sebelum dibuka. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja konsol di ruang depan, lalu segera kembali ke kamarnya. Ia tidak mau berada di dekat mertuanya saat amplop itu dibuka. Beberapa jam kemudian, ia mendengar suara pintu mobil di garasi, diikuti suara Ibu Ratna yang bersemangat berbicara di telepon, sepertinya baru pulang dari kegiatan sosialitanya. Iya, Jeng. Tentu saja aku diundang. Level VVIP, dong.
Masa kamu tidak? Coba cek lagi. Mungkin undanganmu terselip. Arini menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Tapi suara kemenangan mertuanya masih samar-samar terdengar. Tak lama, pintu kamarnya diketuk dengan tidak sabar. Mau tak mau, Arini membukanya. Di sana, Ibu Ratna berdiri dengan wajah berseri-seri, memegang sebuah kartu undangan tebal berwarna emas. "Lihat ini," serunya, menyodorkan undangan itu ke depan wajah Arini. Peresmian Nusantara Grand Mall. Mall termegah se-Asia Tenggara. Dan lihat namaku, Nyonya Ratna Suryo, tamu kehormatan. Ini baru namanya pengakuan kelas. Arini menatap undangan itu. Matanya terpaku pada tulisan di bagian bawah. Sebuah persembahan mahakarya dari Hartono Group. Pikirannya langsung melayang. Ia ingat ayahnya, Hartono, pernah mempresentasikan maket mall ini di ruang kerjanya 5 tahun lalu. Ayahnya berbicara dengan penuh semangat tentang visinya untuk menciptakan bukan hanya pusat perbelanjaan, tetapi sebuah destinasi gaya hidup yang akan menjadi ikon baru negara. Proyek ini adalah bayi ayahnya, dan ia akan meresmikannya. Aku harus mempersiapkan diri. Gaun mana yang paling cocok? Mungkin aku harus terbang ke Singapura besok untuk mencari gaun baru. Aksesorisnya juga harus pas. Aku akan bertemu semua orang penting di sana. Para istri pejabat, para konglomerat. Ini adalah panggungku. Ratna terus berceloteh. Matanya berbinar-binar membayangkan kemegahan acara tersebut. Arini merasa mual. Perutnya seperti diaduk-aduk. Bayangan dirinya berada di acara yang sama dengan ayah dan ibunya. Sementara ia diperlakukan sebagai menantu rendahan, membuatnya ngeri. Sepertinya saya kurang sehat. Ma, ucap Arini pelan, sebuah usaha putus asa untuk menghindar. Mungkin saya tidak bisa. Oh, tentu saja kamu bisa, potong Ratna. Senyumnya tiba-tiba berubah menjadi seringai licik. Ia seolah baru saja mendapatkan sebuah ide yang menurutnya brilian. Kamu akan ikut denganku. Kamu harus ikut. Wajah Arini pucat. Saya, Ma, untuk apa? Saya tidak punya apa-apa untuk dipakai ke acara seperti itu. Saya hanya akan mempermalukan Mama. Tepat sekali. Kamu tidak punya apa-apa. Makanya kamu harus ikut untuk melihat dunia yang sebenarnya. Kamu akan menjadi asisten pribadiku malam itu, kata Ratna, menikmati setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kamu akan membawakan tas tanganku, memastikan gaunku tidak terinjak, dan mengambilkan sampahnya untukku. Anggap saja ini studi banding untuk orang sepertimu. Biar kamu sadar betapa jauhnya duniamu dengan duniaku. Biar kamu tahu diri dan bersyukur nasibmu sudah kuangkat dengan menjadikanmu menantuku. Penghinaan itu begitu terang-terangan, begitu keji, hingga Arini merasa sulit bernapas. Bukan hanya sekadar ikut, tapi ia dipaksa untuk memerankan sebuah peran yang dirancang khusus untuk meremukan sisa-sisa harga dirinya. Menjadi bukti hidup dari kemurahan hati seorang Ratna. Saya tidak mau, Ma, jawab Arini. Suaranya kini terdengar tegas, bercampur getar ketakutan. Saya lebih baik tinggal di rumah. Kamu tidak punya hak untuk menolak, bentak Ratna. Wajah manisnya langsung hilang, digantikan oleh topeng otoriter yang biasa ia pasang. Aku yang memutuskan di rumah ini. Kamu akan ikut. Titik. Kalau kamu berani membantah, lihat saja apa yang akan aku lakukan pada Bima. Aku akan bilang padanya kamu menantu tidak tahu diuntung dan tidak tahu berterima kasih. Aku akan membuat hidup kalian berdua tidak tenang. Ancaman itu adalah senjata pamungkas Ratna. Ia tahu kelemahan Arini adalah Bima. Malam itu, dengan sisa harapan yang ada, Arini membawa masalah ini ke hadapan suaminya. Mereka duduk di tepi ranjang. Lampu tidur menjadi satu-satunya penerangan. Mas, tolonglah mengerti. Mohon Arini, suaranya lirih. Aku tidak bisa pergi ke sana dalam kondisi seperti itu. Mama ingin aku menjadi pelayannya di depan semua orang. Aku tidak sanggup. Mas, itu sama saja dengan menginjak-injak kepalaku di depan umum. Bima memijat pelipisnya. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam.
Ia terjepit, seperti biasa. Di satu sisi ada istrinya yang memohon dengan mata berkaca-kaca. Di sisi lain ada bayangan ibunya yang akan mengamuk jika keinginannya tidak dipenuhi. Aku tahu, Dek. Aku tahu ini berat untukmu, katanya pelan. Tapi kamu tahu sendiri Mama seperti apa. Kalau kita lawan, beliau akan semakin menjadi-jadi. Mungkin kita ikuti saja kemauannya kali ini? Hanya untuk malam itu saja. Hanya untuk malam itu saja. Ulang Arini tak percaya. Mas sadar apa yang Mas katakan? Ini bukan soal menemani. Ini soal martabat. Martabatku sebagai istrimu. Aku tahu, tapi... Bima kehabisan kata-kata. Kita lakukan ini demi kedamaian, ya? Anggap saja kita sedang menonton sandiwara. Setelah beberapa jam, kita pulang. Aku janji akan selalu di dekatmu. Aku tidak akan membiarkan Mama keterlaluan. Janji itu terdengar rapuh di telinga Arini. Janji yang sama yang sudah sering ia dengar, namun jarang sekali terwujud. Demi kedamaian. Kedamaian yang selalu dibeli dengan mengorbankan perasaannya. Malam itu, Arini sadar, ia tidak bisa lagi bergantung pada suaminya untuk menjadi bentengnya. Ia membuang muka, menatap kegelapan di luar jendela. Undangan emas itu bukan lagi sekadar tiket ke sebuah pesta mewah. Ia telah berubah menjadi vonis. Vonis yang akan menyeretnya ke arena gladiator sosial, di mana ia akan dihadapkan pada masa lalunya yang gemilang dan masa kininya yang menyedihkan. Dan di dalam hatinya yang cemas, sebuah keputusan dingin mulai terbentuk. Mungkin sudah saatnya berhenti bersabar. Mungkin sudah saatnya berhenti berharap pada orang lain untuk menolongnya. Mungkin, di malam peresmian itu, ia harus menolong dirinya sendiri. Hari peresmian Nusantara Grand Mall tiba dengan atmosfer yang terbelah dua di dalam rumah. Di satu sisi, ada Ibu Ratna yang mengubah kamarnya menjadi pusat komando prapesta. Sejak pagi, seorang penata rias dan penata rambut kenamaan, yang ia sebutkan tarifnya berulang kali, sibuk bekerja di kamarnya. Pintu kamarnya terbuka, sengaja membiarkan aroma hairspray mahal dan parfum mewah menguar ke seluruh rumah. Beberapa gaun malam terhampar di atas tempat tidurnya, masing-masing berkilauan dengan payet dan kristal. Ia berdebat dengan bayangannya sendiri di cermin, mencoba memutuskan antara gaun biru safir yang menonjolkan lekuk tubuhnya atau gaun merah rubi yang menjeritkan kemewahan. Seluruh energinya tercurah untuk memastikan penampilannya akan menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, di dalam kamar kecilnya, Arini duduk diam di tepi ranjang. Tidak ada penata rias, tidak ada pilihan gaun yang gemerlapan. Yang ada hanya keheningan yang berat dan gaun yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Gaun itu adalah antitesis dari semua yang sedang terjadi di kamar mertuanya. Sebuah gaun panjang berwarna biru dongker pekat, berlengan panjang dengan kerah tinggi yang sederhana. Bahannya terbuat dari katun krep berkualitas tinggi, jatuh dengan anggun namun tidak berkilau. Tidak ada belahan, tidak ada hiasan, tidak ada merek yang bisa dibanggakan. Itu adalah gaun yang dirancang untuk tidak menarik perhatian. Sebuah gaun yang mencerminkan martabat dalam kesederhanaan. Memilih gaun itu adalah sebuah tindakan perlawanan sunyi dari Arini. Ia bisa saja menelepon asisten pribadi keluarganya dan meminta gaun terbaik dari desainer manapun di dunia dikirimkan dalam 1 jam. Ia bisa saja muncul di pesta itu dengan penampilan yang akan membuat semua orang, termasuk mertuanya, ternganga. Namun, itu akan menjadi kemenangannya sebagai Arini Hartono, bukan sebagai Arini, istri Bima. Malam ini, ia ingin melihat segalanya dengan mata telanjang. Ia ingin menguji fondasi pernikahannya sampai ke titik paling rapuh. Dan untuk itu, ia harus datang sebagai dirinya yang dikenal oleh keluarga ini, wanita sederhana tanpa apa-apa. 1 jam sebelum waktu keberangkatan, Arini keluar dari kamarnya. Rambutnya ia sanggul rapi dan sederhana. Riasannya tipis nyaris tak terlihat. Ia sengaja menunggu di ruang tengah. Tahu bahwa momen konfrontasi tak terhindarkan. Tak lama, Ibu Ratna menuruni tangga dengan aura seorang ratu. Gaun biru safir akhirnya menjadi pilihannya. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan pas, berkilauan di bawah cahaya lampu kristal ruang tamu.
Rambutnya disanggul tinggi dengan sempurna, dan perhiasan berlian di leher serta telinganya memantulkan cahaya ke segala arah. Di belakangnya, Bima mengikuti dengan setelan jas hitam yang tampak sedikit kaku di tubuhnya. Saat mata Ratna menangkap sosok Arini yang berdiri di dekat sofa, senyum puas di wajahnya langsung lenyap. Matanya memindai penampilan Arini dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Astaga, Arini! Apa-apaan yang kamu pakai itu? Desisnya. Suaranya penuh kekecewaan. Kamu mau pergi ke pesta peresmian mal termewah atau mau melayat? Warna gelap, model tertutup, bahan kusam. Itu gaun atau taplak meja? Arini menggenggam tas tangan kecilnya erat-erat. Saya hanya punya ini. Ma. Ini yang paling sopan yang saya miliki. Sopan katamu? Ini memalukan. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Kamu mau membuatku terlihat bodoh karena membawa pengawal berpakaian karung goni. Amarahnya mulai naik. Bima, lihat istrimu ini. Lihat. Mama sudah berbaik hati mau mengajaknya melihat dunia. Dan begini caranya dia berterima kasih. Dengan mempermalukan kita semua. Bima tampak sangat tidak nyaman. Ia menatap Arini. Lalu ibunya. Sudah. Ma. Gaun Arini bagus. Kok? Elegan, ujarnya lemah. Sebuah upaya mediasi yang gagal bahkan sebelum dimulai. Elegan? Mata kamu sudah buta. Ya? Ini bukan elegan. Ini menyedihkan. Nanti di sana, semua teman mama akan membawa menantu-menantu mereka yang cantik, modis, dari keluarga terpandang. Lalu aku membawa dia. Tuding Ratna ke arah Arini. Orang akan mengira aku membawa pembantuku. Ya Tuhan, Bima, kenapa kamu memberikan bencana ini dalam hidupku? Setiap kata adalah jarum yang menusuk kulit Arini. Ia tetap diam, wajahnya tanpa ekspresi. Sebuah topeng yang ia pasang untuk melindungi hatinya yang sudah babak belur. Firasat buruk yang ia rasakan beberapa hari ini semakin menguat, berubah menjadi sebuah kepastian dingin. Malam ini akan menjadi malam yang panjang dan menyakitkan. Perjalanan menuju Nusantara Grand Mall terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Arini duduk di kursi belakang bersama Ibu Ratna, sementara Bima menyetir dalam diam. Keheningan di antara suami istri itu kontras dengan rentetan wejangan yang keluar dari mulut Ratna. Wejangan itu lebih terdengar seperti daftar perintah dan penghinaan. Dengar, Arini, mulai Ratna. Suaranya tajam dan menusuk di dalam ruang mobil yang kedap. Nanti kalau sudah sampai, kamu jalan di belakangku. 3 langkah di belakang. Jangan di sampingku, apalagi di depanku. Mengerti? Arini hanya mengangguk kecil. Pandangannya lurus keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berlarian. Jangan menatap orang dengan mata jelalatanmu itu. Tundukkan pandanganmu. Kalau ada yang menyapaku, jangan ikut-ikutan tersenyum atau menyahut. Kamu diam saja seolah kamu tidak ada. Lanjutnya, nanti akan ada banyak makanan dan minuman mahal. Jangan norak. Jangan ambil banyak-banyak seolah kamu tidak pernah makan enak. Ambil 1 kue kecil. Makan dengan perlahan. Kalau ada yang menawarimu minum, ambil air mineral saja. Aku tidak mau kamu mabuk dan membuat keributan. Bima mencengkeram kemudi lebih erat. Buku-buku jarinya memutih. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan ibunya, setiap penghinaan yang ditujukan pada istrinya. Tapi ia memilih untuk diam. Keinginannya untuk menghindari pertengkaran jauh lebih besar daripada dorongannya untuk membela wanita yang duduk di sebelahnya. Keheningannya adalah persetujuan paling menyakitkan bagi Arini. Dan yang paling penting, kata Ratna, nadanya semakin serius. Jangan sekali-kali menyebut dirimu menantuku di depan siapapun, kecuali aku yang memperkenalkanmu. Jika ada yang bertanya kamu siapa, katakan saja kamu, kerabat jauh yang sedang ikut denganku. Itu lebih baik daripada harus menjelaskan asal-usulmu yang tidak jelas. Paham? Kali ini, Arini tidak mengangguk. Ia terus menatap keluar jendela. Tetapi ia tidak lagi melihat lampu kota. Ia melihat wajah ayahnya yang selalu menatapnya dengan bangga.
Ia mendengar suara ibunya yang selalu menasihatinya untuk menjadi wanita kuat yang menjaga harga dirinya. Dan di sini ia sekarang, duduk di dalam mobil mewah menuju peresmian mahakarya ayahnya, diperintahkan untuk menanggalkan identitas dan harga dirinya oleh wanita yang seharusnya menjadi ibu keduanya. Saat mobil mereka berbelok dan memasuki gerbang utama Nusantara Grand Mall, Arini menahan napas. Bangunan itu berdiri megah dan agung, berkilauan dengan ribuan lampu yang ditata dengan artistik. Fasadnya terbuat dari kaca dan baja, merefleksikan langit malam dan kemewahan yang terpancar dari setiap sudutnya. Itu adalah istana modern, istana yang dibangun oleh keluarganya. Dan malam ini, ia akan datang ke istananya sendiri sebagai seorang pengemis. Firasat buruknya kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah ketenangan yang menakutkan. Sesuatu akan berakhir malam ini. Entah pernikahannya, atau kesabarannya, atau mungkin keduanya. Kemegahan lobi utama Nusantara Grand Mall bahkan lebih spektakuler dari yang terlihat dari luar. Langit-langitnya menjulang tinggi seperti katedral modern, dengan instalasi lampu kristal raksasa yang menyerupai gugusan bintang. Lantai marmer putihnya begitu mengilap hingga memantulkan bayangan para tamu yang lalu lalang dalam balutan gaun malam dan tuxedo terbaik mereka. Alunan musik orkestra mini mengalun lembut, menciptakan suasana yang elegan dan berkelas. Bagi Ibu Ratna, ini adalah habitat aslinya. Ia melangkah keluar dari mobil dengan dagu terangkat. Senyumnya merekah saat ia menghirup udara kemewahan. Ia merapikan gaun birunya. Matanya berbinar-binar saat melihat beberapa wajah yang ia kenali. Bima tampak gugup, merapikan dasinya berulang kali. Sementara Arini, dalam gaun biru dongkernya yang sederhana, terasa seperti noda tinta di atas selembar kertas sutra. Ia mengikuti di belakang mertuanya, menjaga jarak 3 langkah seperti yang diperintahkan. Hatinya terasa berat seperti batu. Baru beberapa menit mereka berada di lobi, Ibu Ratna sudah melihat targetnya. Sekelompok wanita parubaya yang berkumpul di dekat sebuah air mancur artistik, tertawa dan berpose untuk difoto. Mereka adalah teman-teman sosialitanya. Ah, itu Jeng Wijoyo dan Jeng Tanti. Tunggu di sini. Perintah Ratna pada Bima dan Arini, sebelum berjalan cepat menghampiri teman-temannya dengan senyum yang dibuat semanis mungkin. Ratna, akhirnya kamu datang juga. Ya Tuhan, gaunmu indah sekali. Sapa seorang wanita bergaun hijau zamrud yang dipanggil Nyonya Wijoyo. Tentu saja aku datang, Jeng. Dan gaunmu juga luar biasa. Balas Ratna. Mereka saling berpelukan singkat, sebuah ritual sosial yang penuh kepalsuan. Pandangan Nyonya Wijoyo kemudian beralih ke belakang Ratna, menatap Bima dan Arini yang berdiri canggung beberapa meter di belakang. Oh, itu Bima, kan? Sudah besar ya. Lalu, siapa wanita yang bersamanya itu? Tanyanya. Nada suaranya sedikit merendahkan saat matanya menilai penampilan Arini yang sederhana. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Ratna. Panggungnya telah siap. Dengan nada yang dibuat penuh drama dan kebajikan palsu, ia memulai pertunjukannya. Oh, dia. Ratna memberi jeda, menarik perhatian semua temannya. Kenalkan, itu Arini. Ceritanya sedikit menyedihkan. Jeng, dia itu, bisa dibilang asisten rumah tangga di rumah yang entah bagaimana dinikahi oleh Bima karena terlalu kasihan. Kalian tahu sendiri kan Bima itu hatinya terlalu lembut. Beberapa wanita di kelompok itu menutup mulut mereka dengan tangan. Ekspresi mereka campuran antara kaget dan geli. Ratna melanjutkan. Suaranya kini terdengar seperti seorang dermawan yang sedang menceritakan amalannya. Anaknya sih penurut, tapi ya begitulah, dari kampung. Tidak pernah melihat yang seperti ini. Jadi, saya pikir, sebagai mertua yang baik, saya ajak saja dia malam ini. Biar wawasannya terbuka sedikit. Kasihan, kan, kalau hidupnya hanya di dapur saja. Kata-kata, asisten rumah tangga, kasihan, dari kampung, diucapkan cukup keras hingga terdengar oleh beberapa tamu lain yang berada di dekat mereka. Bisik-bisik mulai terdengar. Semua mata kini tertuju pada Arini. Ia merasa wajahnya panas. Darahnya seolah surut dari seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan tatapan menghakimi, tatapan merendahkan, dan yang terburuk,
tatapan kasihan. Ia menatap Bima, mencari pertolongan, pembelaan, apa saja. Tapi suaminya hanya berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Matanya menatap ibunya dengan ngeri. Namun mulutnya terkunci rapat. Ia lumpuh. Penghinaan itu belum selesai. Ibu Ratna seolah belum puas. Ia membutuhkan klimaks yang lebih dramatis untuk pertunjukannya. Ia berjalan kembali ke arah Arini. Wajahnya kini dipasang dengan ekspresi khawatir yang dibuat-buat. "Arini, kamu jangan jelalatan, ya?" Katanya dengan suara keras, menarik lebih banyak perhatian. "Jangan sentuh apa-apa. Barang-barang di sini mahal semua. Kalau ada yang rusak atau hilang, kita tidak bisa menggantinya." Tuduhan implisit itu begitu keji hingga Arini terhuyung mundur seolah baru saja ditampar. "Saya tidak." "Sudah, diam saja," potong Ratna. Ia kemudian berbalik dan memanggil petugas keamanan terdekat yang sedang berjaga tidak jauh dari pilar utama. "Pak Satpam, Pak Satpam, tolong ke sini." Dua orang Satpam berseragam hitam gagah segera mendekat. "Ada yang bisa kami bantu, Bu?" Ratna menunjuk Arini dengan jarinya yang dihiasi cincin berlian. Wajahnya penuh dengan kepanikan palsu. "Tolong, Pak, tolong antar wanita ini keluar dari sini. Saya khawatir dia akan berbuat yang tidak-tidak. Dia sepertinya bukan tamu undangan, hanya menyelinap masuk. Orang sepertinya bisa berbahaya. Mungkin mau mencuri. Tempat ini bukan untuk pengemis sepertinya." Teriakan itu menggema di lobi yang megah. Musik orkestra seolah berhenti. Semua percakapan terhenti. Ratusan pasang mata kini tertuju pada drama kecil di tengah lobi. Arini, Ibu Ratna yang histeris, Bima yang membeku, dan dua satpam yang kebingungan. "Tapi, Bu, beliau datang bersama Ibu," kata salah satu satpam, mencoba mengklarifikasi. "Saya tidak kenal dia," jerit Ratna. "Mungkin dia hanya mengikuti saya dari parkiran. Cepat usir dia sebelum dia membuat keributan yang lebih besar. Saya tidak mau reputasi acara ini rusak karena ada penyusup." Itu adalah kalimat terakhir yang menghancurkan segalanya. Pengakuan, tidak kenal. Sebuah penyangkalan total di hadapan publik. Arini menatap wajah mertuanya yang penuh kemenangan licik, lalu beralih ke Bima. Suaminya menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan, tetapi ia tidak bergerak satu senti pun. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia membiarkannya terjadi. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Arini tidak melawan saat kedua satpam itu mendekatinya. "Mohon maaf, Bu. Mari ikut kami," kata salah satu dari mereka dengan nada sopan namun tegas. Arini tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pasrah. Ia berjalan di antara dua petugas keamanan itu, melewati kerumunan tamu yang menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan cemoohan. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan mereka di belakangnya. "Kasihan sekali," kata seseorang. "Pasti pencopet," kata yang lain. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah adalah penegasan atas kehancurannya. Saat ia melewati Bima, ia bahkan tidak menoleh lagi padanya. Tidak ada gunanya. Pria yang ia cintai, pria yang berjanji akan menjaganya, telah membiarkannya dicabik-cabik di depan umum tanpa melakukan apa-apa. Pintu kaca lobi yang berat dan dingin terbuka, lalu tertutup di belakangnya. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya. Ia kini berdiri sendirian di pelataran luar yang mewah, diusir dari istana yang dibangun oleh ayahnya sendiri. Suara musik dan tawa dari dalam terdengar samar, seperti gema dari dunia lain yang telah menolaknya. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata dari amarah dan kekecewaan yang telah mencapai puncaknya. Kesabarannya telah habis. Topengnya telah pecah. Dan di tengah reruntuhan hatinya, sesuatu yang baru dan keras mulai terbentuk. Arini berdiri di trotoar yang dingin, tepat di luar lingkaran cahaya kemewahan lobi utama. Pintu kaca yang baru saja tertutup di belakangnya kini berfungsi sebagai cermin raksasa, memantulkan bayangan buram dari pesta yang telah mengusirnya, sekaligus memperlihatkan sosoknya yang kecil dan sendirian di tengah kegelapan malam.
Udara malam yang sejuk terasa membakar pipinya yang basah oleh air mata. Suara musik, tawa, dan denting gelas dari dalam terdengar seperti gema dari planet lain. Sebuah dunia yang baru saja mencampakkannya dengan kejam. Untuk beberapa saat, ia hanya berdiri mematung, membiarkan rasa sakit dan penghinaan itu meresap ke dalam setiap pori-pori tubuhnya. Ia memutar ulang kejadian tadi di benaknya seperti film rusak. Wajah puas mertuanya saat meneriakkan kata, "Pengemis." Tatapan merendahkan dari teman-teman sosialitanya. Dan yang paling menyakitkan, bayangan Bima yang berdiri membeku. Wajahnya pias karena ketakutan. Lidahnya keluh untuk mengucapkan satu kata pun pembelaan. Suaminya, pelindungnya, mitranya, telah memilih untuk menjadi penonton saat harga diri istrinya dicabik-cabik di depan umum. Ia berjalan gontai, menjauh dari pintu utama, mencari tempat untuk menyembunyikan kehancurannya. Kakinya membawanya ke sebuah taman kecil yang tertata apik di sisi gedung. Sebuah oase tenang yang dirancang untuk para tamu yang ingin mencari udara segar. Ironis, ia menemukan sebuah bangku marmer dingin yang tersembunyi di balik semak bunga kamelia putih. Ia duduk di sana, memeluk dirinya sendiri, dan membiarkan isak tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Bukan lagi tangisan sedih yang lirih. Ini adalah tangisan yang lahir dari kemarahan, dari kekecewaan yang tak terhingga. Setiap isakan adalah ungkapan dari 2 tahun kesabaran yang sia-sia. 2 tahun ia menelan hinaan, meredam egonya, dan hidup dalam kebohongan demi sebuah ilusi yang ia sebut cinta sejati. Ia mengorbankan identitasnya, hubungannya dengan orang tuanya, dan kenyamanan hidupnya, semua untuk Bima. Ia percaya pada kebaikan hati Bima, pada ketulusan pria itu. Namun malam ini, ilusi itu hancur berkeping-keping. Kebaikan hati Bima ternyata memiliki batas, tembok tebal bernama ibunya. Ketulusannya ternyata rapuh, mudah hancur di bawah tekanan status sosial. Pria yang ia cintai ternyata tidak cukup kuat untuk melindunginya. Atau lebih buruk lagi, tidak cukup berani untuk bahkan mencoba. Pengorbanannya selama ini terasa seperti sebuah lelucon yang pahit. Ia bukan sedang membangun pernikahan di atas cinta yang murni. Ia sedang membiarkan dirinya terkikis habis demi kedamaian seorang pria yang lemah. Bodoh. Desisnya pada dirinya sendiri di sela isak tangis. "Kamu bodoh, Arini." Ia tidak hanya marah pada Ratna atau Bima. Ia marah pada dirinya sendiri. Marah karena telah membiarkan dirinya direndahkan sedemikian rupa. Marah karena terlalu lama berharap pada perubahan yang tak akan pernah datang. Ayahnya selalu mengajarinya untuk menjadi kuat, dan ibunya selalu menasihatinya untuk tidak pernah membiarkan siapapun meragukan nilainya. Malam ini, ia telah mengkhianati semua ajaran itu. Perlahan, isak tangisnya mereda. Air mata berhenti mengalir. Yang tersisa adalah kekosongan yang dingin, yang dengan cepat diisi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, tajam, dan sangat jernih. Kemarahan. Bukan kemarahan buta yang panas, melainkan kemarahan dingin yang terfokus. Permainan ini sudah selesai. Peran sebagai menantu yang sabar dan istri yang pengertian sudah berakhir. Topeng yang ia kenakan selama 2 tahun telah retak dan hancur malam ini. Sudah saatnya ia menunjukkan wajah aslinya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, bukan lagi karena sedih, melainkan karena gejolak adrenalin, ia merogoh tas tangan kecilnya. Ia mengeluarkan ponselnya. Layarnya menyala, menampilkan foto Bima yang sedang tersenyum sebagai wallpaper. Dulu, foto itu memberinya kehangatan. Sekarang, foto itu membuatnya mual. Jarinya dengan cepat membuka daftar kontak. Ia melewati nama, Mas Bima, tanpa ragu. Ia terus menggulir ke bawah, melewati nama-nama klien dan beberapa kenalan, hingga ia berhenti pada sebuah nama yang jarang sekali ia hubungi. Sebuah nomor pribadi yang ia hafal di luar kepala. Ayah, pribadi. Jantungnya berdebar kencang saat ia menekan tombol panggil. Setiap detik dering penantian terasa seperti 1 jam. Ia takut? Ia hanya merasa ini adalah sebuah langkah tanpa jalan kembali. Halo. Suara tenang dan berwibawa di seberang sana adalah suara yang paling ia rindukan di dunia. Arini menelan ludah,
memastikan suaranya stabil dan tidak bergetar oleh sisa tangis. "Ayah, ini Arini," ucapnya. Suaranya terdengar lebih kuat dari yang ia duga. Ada jeda sejenak. "Rini, anakku, kamu baik-baik saja? Kenapa menelepon malam-malam begini?" "Suaramu." Ayahnya bisa merasakan ada sesuatu yang salah. "Aku butuh bantuan ayah," potong Arini. Langsung ke inti persoalan. "Sekarang juga. Aku ada di Nusantara Grand Mall." Menyebut nama mall itu sudah cukup. Suara ayahnya langsung berubah. Nada hangat seorang ayah lenyap, digantikan oleh ketegasan seorang CEO yang sedang menghadapi krisis. "Di mana posisimu sekarang? Apa yang terjadi?" "Aku diusir," jawab Arini, mengucapkan fakta itu dengan gamblang tanpa drama. "Aku ada di taman, di luar lobi utama sayap barat." Keheningan di seberang telepon terasa berat dan berbahaya. Arini bisa membayangkan rahang ayahnya mengeras. "Siapa yang mengusirmu?" tanya Bapak Hartono. Suaranya rendah dan dingin. "Ibu Ratna. Ibu mertuaku." Satu lagi keheningan. Kali ini lebih menakutkan. "Jangan bergerak dari situ. Jangan bicara dengan siapapun. Ayah kirim orang sekarang untuk menjemputmu. Tetap di situ." "Baik, ayah." Panggilan itu berakhir. Arini menurunkan ponselnya. Ia menatap kembali gedung mall yang menjulang di hadapannya. Gedung yang berkilauan itu bukan lagi simbol penghinaan baginya. Itu adalah kerajaannya. Dan ia baru saja memanggil kembali pasukannya. Perasaan lega yang aneh menyelimutinya. Sebuah kelegaan yang dingin dan tajam. Malam ini belum berakhir. Bagi Ibu Ratna dan Bima, malam ini justru baru akan dimulai. Kurang dari 5 menit setelah panggilan telepon itu berakhir, sebuah sedan hitam legam tanpa suara meluncur ke jalan akses di samping taman tempat Arini duduk. Mobil itu bukan jenis limosin yang mencolok, melainkan sebuah sedan mewah Jerman yang memancarkan aura kekuatan dan efisiensi. Pintunya terbuka, dan seorang pria berusia akhir 50-an dengan setelan jas yang sempurna melangkah keluar. Dia adalah Wijaya, asisten pribadi kepercayaan ayahnya selama lebih dari 20 tahun. Pria yang sama yang dulu sering mengantarnya ke sekolah. Wajah Pak Wijaya tetap tenang seperti biasa, namun matanya yang tajam tidak bisa menyembunyikan kilat amarah dan kekhawatiran saat melihat keadaan Arini, gaun sederhana yang tampak dekil, dan sisa jejak air mata di wajahnya. "Nona Arini," sapanya dengan suara rendah dan penuh hormat, seolah ia sedang menyapa seorang putri raja, bukan wanita yang baru saja diusir. "Tuan Besar mengutus saya. Mari, Nona, kita pergi dari sini." Arini mengangguk tanpa kata dan masuk ke dalam mobil. Interiornya yang beraroma kulit mahal terasa seperti pelukan yang aman. Pak Wijaya menutup pintu dengan lembut, mengisolasinya dari dunia luar, lalu segera masuk ke kursi pengemudi dan melajukan mobilnya. Ia tidak bertanya apapun. Profesionalismenya tanpa celah. Mobil itu tidak menuju gerbang keluar, melainkan berputar ke bagian belakang gedung yang remang-remang, menuju sebuah pintu baja besar yang dijaga oleh 2 petugas keamanan internal. Pak Wijaya hanya menunjukkan sebuah kartu akses dari dalam mobil, dan gerbang itu pun terbuka secara otomatis. Mereka memasuki area servis yang bersih dan steril, sebuah labirin koridor yang merupakan sistem saraf dari mall raksasa ini. Mereka berhenti di depan sebuah lift pribadi yang tidak bertanda. Pak Wijaya menggunakan kartu akses dan sidik jarinya untuk membukanya. Ini adalah akses VVIP yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Lift itu membawa mereka ke lantai paling atas, langsung terbuka ke sebuah ruangan yang luas dan mewah. Ini adalah ruang direksi utama, yang lebih mirip apartemen penthouse daripada kantor. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap, perabotannya modern dan minimalis, dan sebuah jendela raksasa menyajikan pemandangan kota yang gemerlapan dari ketinggian. Dan di tengah ruangan itu, berdiri seorang wanita anggun dengan gaun malam berwarna perak yang elegan. Ibunya, Larasati Hartono. Saat melihat putrinya masuk, wajah Larasati yang tenang berubah. Matanya memancarkan campuran kesedihan, kemarahan, dan kelegaan yang luar biasa. Ia berjalan cepat menghampiri Arini. Ia tidak mengatakan apa-apa.
Ia hanya membuka lengannya dan menarik Arini ke dalam pelukannya yang hangat. Di dalam dekapan ibunya, pertahanan terakhir Arini runtuh. Ia terisak lagi, tetapi kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kelegaan. Semua beban yang ia pikul sendirian selama 2 tahun terasa terangkat. Mereka menyakitimu, sayangku, bisik Larasati di telinga Arini. Tangannya mengelus punggung putrinya. Suaranya lembut, tetapi ada nada baja di baliknya. Mereka akan membayar untuk setiap air matamu. Setelah beberapa saat, Larasati melepaskan pelukannya. Ia menangkup wajah Arini, menatapnya lekat-lekat. Sudah cukup tangisnya, katanya tegas. Sekarang, waktunya kamu menunjukkan pada mereka siapa dirimu sebenarnya. Seolah diberi isyarat, sebuah pintu lain di ruangan itu terbuka. 2 orang wanita, seorang penata rias dan seorang penata busana pribadi Larasati yang selalu siaga, masuk sambil mendorong sebuah rak pakaian yang berisi deretan gaun adi busana. Malam ini belum berakhir untukmu, Rini. Malam ini adalah malammu, kata Larasati. Transformasi itu dimulai. Gaun biru dongker yang sederhana, saksi bisu penghinaannya, dilepaskan dan diletakkan di sudut seolah itu adalah kulit ular yang telah ditinggalkan. Arini didudukkan di depan meja rias besar. Dengan gerakan cekatan, penata rias menghapus sisa-sisa kesedihan dari wajahnya, menggantinya dengan riasan yang menonjolkan matanya yang tajam dan rahangnya yang tegas. Ini bukan riasan untuk mempercantik. Ini riasan untuk menegaskan kekuatan. Kemudian, ibunya sendiri yang memilihkan gaun untuknya. Sebuah gaun sutra berwarna sampanye pucat yang tampak sederhana dari depan, namun memiliki punggung terbuka yang dramatis dan dihiasi ribuan kristal kecil yang berkilau seperti debu bintang saat bergerak. Gaun itu anggun, kuat, dan tak terlupakan. Saat Arini mengenakannya, pintu utama ruangan itu terbuka. Bapak Hartono masuk. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak keras seperti granit. Ia sudah mendengar laporan singkat dari Wijaya. Ia berjalan lurus ke arah Arini, mengabaikan semua orang di ruangan itu. Ia memeluk putrinya erat-erat. Maafkan ayah, Rini, bisiknya. Seharusnya ayah tidak pernah membiarkanmu. Arini melepaskan pelukan itu dengan lembut dan menatap mata ayahnya. Ini bukan salah ayah. Ini adalah pelajaran yang harus aku pelajari sendiri. Dan aku sudah lulus, katanya. Suaranya kini mantap dan penuh keyakinan. Hartono menatap putrinya, melihat kilat baru di matanya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum bangga. Baiklah kalau begitu. Rencananya sedikit berubah, ujarnya. Ia memberi isyarat pada ibunya. Larasati membuka sebuah kotak bludru hitam. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian yang menakjubkan, dengan sebuah safir biru besar berbentuk tetesan air mata sebagai liontinnya. Ini, jantung samudra, kata Larasati sambil memasangkan kalung itu di leher Arini. Sudah menjadi milik wanita terkuat di keluarga Hartono dari generasi ke generasi. Malam ini, ia menjadi milikmu. Rasa dingin dari batu permata itu seolah menyalurkan kekuatan ke dalam diri Arini. Ayah akan memberikan pidato pembuka singkat, jelas Hartono. Setelah itu, ayah akan menyerahkan panggung utama kepadamu. Bukan sebagai putri ayah, tetapi sebagai nahkoda utama dari proyek ini. Direktur utama Nusantara Grand Mall. Posisi yang sudah menunggumu sejak lama. Arini menatap bayangannya di cermin besar di ruangan itu. Wanita yang balas menatapnya bukanlah Arini yang lemah, istri Bima yang tertindas. Yang ia lihat adalah seorang putri mahkota yang mengenakan baju perangnya. Anggun, berbahaya, dan siap untuk merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Ia sudah siap. Di dalam aula utama yang bermandikan cahaya keemasan, pesta peresmian Nusantara Grand Mall sedang mencapai puncaknya. Ibu Ratna berada dalam elemennya, melayang dari satu kelompok sosialita ke kelompok lain seperti kupu-kupu yang paling berwarna. Kemenangannya terasa mutlak. Ia telah berhasil menyingkirkan Arini, si duri dalam daging, dan kini ia bisa menikmati malamnya tanpa bayang-bayang menantu yang memalukan itu. Ia tertawa lebih keras dari biasanya, menceritakan kembali, dengan versi yang sudah didramatisir, bagaimana ia dengan
beraninya, mengusir seorang penyusup demi menjaga keamanan dan nama baik acara. Teman-temannya mendengarkan dengan takjub, memujinya sebagai wanita yang tegas dan berkelas. Kamu hebat, Ratna. Tidak semua orang punya keberanian sepertimu. Puji Nyonya Wijoyo, sambil menyesap sampanyenya. Tentu saja. Keamanan dan reputasi adalah segalanya. Sahut Ratna dengan angkuh, hatinya membengkak karena sanjungan. Ia merasa berada di puncak dunia. Tidak jauh dari sana, Bima berdiri sendirian di dekat bar. Gelas di tangannya masih penuh, tak tersentuh. Ia tidak bisa menelan apapun. Rasa bersalah menggerogoti perutnya seperti asam, membuatnya mual. Bayangan wajah Arini yang pucat dan hancur saat diseret keluar oleh satpam terus berkelebat di matanya. Ia telah gagal total. Sebagai suami, sebagai laki-laki, ia mencoba mendekati ibunya tadi. Ma, yang tadi itu sudah keterlaluan. Arini istriku. Namun, ibunya hanya menepisnya dengan kibasan tangan. Sudah, jangan merusak malam Mama dengan membahas perempuan itu. Seharusnya kamu berterima kasih pada Mama. Sekarang kamu bebas. Lihat sekelilingmu, Bima. Ini duniamu yang sebenarnya, bukan dunia kumuh perempuan itu. Bima terdiam. Lagi-lagi kalah. Ia merasa seperti hantu di tengah pesta. Ia membenci kemewahan di sekelilingnya, membenci kepalsuan di setiap senyuman, dan yang paling dalam, ia mulai membenci kelemahannya sendiri. Tiba-tiba, lampu aula sedikit meredup. Alunan musik orkestra berhenti, digantikan oleh suara seorang pembawa acara yang naik ke atas panggung megah di ujung ruangan. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para tamu terhormat. Suara MC menggema. Selamat datang di malam peresmian Nusantara Grand Mall. Sebuah mahakarya yang akan menjadi ikon baru kebanggaan kota kita. Semua mata tertuju ke panggung. Ibu Ratna menarik teman-temannya untuk lebih mendekat. Tidak mau ketinggalan satu momen pun. Ini adalah puncak acara yang ia nantikan. Dan sekarang, lanjut MC, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Untuk memberikan sambutan utama, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Sosok visioner di balik semua kemegahan ini, pendiri sekaligus pemimpin Hartono Group, Bapak Hartono. Tepuk tangan membahana. Ibu Ratna bertepuk tangan paling antusias. Itu dia orangnya. Orang paling penting di ruangan ini. Bisiknya pada teman-temannya. Wajahnya berseri-seri karena merasa menjadi bagian dari peristiwa bersejarah ini. Bapak Hartono melangkah ke atas panggung. Penampilannya tenang, bersahaja namun memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia mengenakan setelan jas yang dirancang sempurna, tanpa perhiasan yang mencolok. Ia adalah definisi dari uang lama, berkelas tanpa perlu berteriak. Selamat malam, sapanya. Suaranya yang berat dan tenang langsung membungkam seluruh aula. Ia memberikan pidato yang singkat, kuat, dan langsung ke intinya. Ia berterima kasih kepada timnya, mitra kerjanya, dan pemerintah kota. Ia berbicara tentang impiannya membangun sebuah pusat komunitas, bukan sekadar pusat komersial. Ibu Ratna mendengarkan dengan napas tertahan, merasa terhormat bisa menghirup udara yang sama dengan konglomerat sekali Hartono. Bima, di sisi lain, merasa semakin kecil dan tidak berarti. Setelah beberapa menit, Bapak Hartono mendekati akhir pidatonya. Namun, katanya, nadanya sedikit berubah. Kehormatan terbesar malam ini bukanlah milik saya. Kapal megah ini tidak akan berlayar tanpa seorang nahoda yang brilian dan berdedikasi. Seseorang yang sejak awal terlibat dalam konsep dan perencanaan mal ini, yang memiliki visi, ketangguhan, dan hati untuk memimpin Nusantara Grand Mall menuju masa depan. Seluruh hadirin mencondongkan tubuh ke depan, penasaran. Dengan segala rasa bangga dan hormat, lanjut Bapak Hartono, suaranya kini meninggi. Saya serahkan panggung dan kehormatan untuk meresmikan mal ini kepada nahkoda utamanya. Direktur Utama Nusantara Grand Mall putri tercinta saya. Jeda sejenak yang terasa abadi. Arini Larasati Hartono. Nama itu terdengar seperti ledakan bom sunyi di tengah aula. Keheningan total seketika menyelimuti ruangan.
Ratusan pasang mata saling berpandangan. Bingung. Arini? Putri Hartono? Siapa? Wajah Ibu Ratna membeku. Senyum di bibirnya kaku. Lalu perlahan luntur. Arini? Tidak mungkin. Nama yang sama. Gumamnya pada diri sendiri. Otaknya menolak untuk memproses informasi itu. Kemudian, semua lampu sorot panggung serentak berputar, menyorot ke pintu masuk utama di sisi panggung. Pintu ganda yang tinggi itu perlahan terbuka. Dan di sana, berdiri sesosok wanita. Ia melangkah masuk ke dalam sorotan cahaya, dan napas kolektif seluruh hadirin seolah tertahan. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna sampanye pucat yang memeluk figurnya dengan sempurna, berkilauan lembut saat ia bergerak. Di lehernya, sebuah kalung berlian dengan batu safir biru raksasa memancarkan cahaya yang menyilaukan, lebih terang dari semua lampu kristal di ruangan itu. Rambutnya disanggul modern, dan wajahnya yang familiar kini memancarkan ketenangan, kekuatan, dan kepercayaan diri yang mutlak. Itu adalah Arini. Kilatan kamera para wartawan meledak bertubi-tubi. Suara bisik-bisik kaget berubah menjadi gumaman riuh. Di tengah kerumunan, dunia Ibu Ratna runtuh. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini pucat pasi seperti mayat. Senyumnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi horor dan ketidakpercayaan total. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Gelas anggur di tangannya bergetar hebat sebelum akhirnya terlepas dari genggamannya yang lemas. Jatuh ke lantai marmer dengan suara pecah yang nyaring, namun tak terdengar di tengah keriuhan. Teman-teman di sekelilingnya kini menatapnya dengan ekspresi baru, campuran antara kaget, bingung, dan sedikit cemoohan. Beberapa meter darinya, Bima merasakan darahnya surut dari wajahnya. Jantungnya terasa seperti diremas. Arini, istrinya, wanita yang ia biarkan dihina dan diusir seperti pengemis, adalah putri dari Hartono, direktur utama dari semua ini. Gambar-gambar kilas balik melintas di benaknya. Daster sederhana, nasi goreng, permintaan maaf yang tak tulus, dan puncaknya, kebekuannya di lobi. Semuanya kini terlihat begitu mengerikan dan absurd. Ia menatap wanita di atas panggung itu, yang tampak begitu agung dan tak terjangkau. Itu adalah istrinya, namun pada saat yang sama, ia adalah orang yang sama sekali asing. Ia merasa seperti debu. Hancur, luluh lantak, terbalik dalam sekejap mata. Arini berjalan melintasi panggung dengan langkah yang mantap dan anggun. Setiap gerakannya memancarkan keyakinan. Ia melewati ayahnya, yang memberinya sebuah kedipan mata bangga yang hampir tak terlihat. Sebuah pesan tanpa kata yang berarti. Panggung ini milikmu, nak. Seluruh aula masih terperangkap dalam keheningan yang penuh keterkejutan. Ratusan pasang mata mengikutinya saat ia tiba di podium jati yang kokoh. Ia berhenti sejenak, meletakkan tangannya yang ramping di atas podium. Ia tidak langsung berbicara. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh lautan wajah di hadapannya. Matanya yang tenang dan tajam seolah mampu menatap setiap individu. Akhirnya, tatapannya berhenti dan terkunci selama sepersekian detik pada dua sosok yang berdiri membeku di tengah kerumunan. Ibu Ratna, yang wajahnya kini sepucat kertas, dan Bima, yang menatapnya dengan ekspresi kehancuran total. Arini tidak menunjukkan emosi apapun. Tatapannya datar, dingin, dan menusuk. Kemudian, ia mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Suaranya, ketika akhirnya keluar, terdengar jernih, tenang, dan memenuhi setiap sudut aula. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu terhormat. Mulainya. Suara itu adalah suara yang sama dengan yang memohon pada mertuanya beberapa jam yang lalu. Tetapi kini suara itu mengandung bobot dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk dapat berdiri di sini, di hadapan Anda semua, pada malam yang sangat berarti ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah saya, Bapak Hartono, atas kepercayaan dan kesempatan yang beliau berikan. Nusantara Grand Mall dibangun bukan hanya di atas fondasi baja dan beton, tetapi di atas fondasi yang lebih penting, sebuah impian.
Impian untuk menciptakan ruang di mana setiap orang, dari manapun mereka berasal, dapat merasakan keindahan, kenyamanan, dan yang terpenting, rasa hormat. Kata, rasa hormat, ia ucapkan dengan penekanan yang halus namun signifikan. Sebuah riak gumaman kembali terdengar di antara para tamu yang tadi menyaksikan insiden di lobi. Arini melanjutkan, nadanya sedikit berubah, menjadi lebih personal dan serius. Membangun sebuah gedung yang megah adalah sebuah pencapaian yang bisa diukur dengan materi. Namun, kemegahan fisik sebuah tempat, ironisnya, tidak selalu menjamin kemegahan hati orang-orang yang berada di dalamnya. Keheningan di aula menjadi semakin pekat. Para tamu bisa merasakan arah pidato ini akan menuju ke tempat yang tak terduga. 1 jam yang lalu, kata Arini. Suaranya tetap tenang namun setiap kata terdengar tajam seperti pecahan kaca. Di lobi utama gedung yang kita banggakan ini, sebuah insiden yang sangat disayangkan telah terjadi. Seorang wanita, yang juga merupakan tamu dalam acara ini, diusir dengan cara yang sangat tidak terhormat. Ia dihina, dicaci maki di depan umum, dituduh sebagai seorang pengemis dan semua itu dilakukan oleh ibu mertuanya sendiri. Pernyataan itu meledak seperti granat. Aula langsung riuh dengan bisikan kaget. Semua orang yang tadi menyaksikan drama itu kini saling bertukar pandang, mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Semua kepala kini secara serempak menoleh ke arah Ibu Ratna. Sorotan lampu panggung seolah tak diperlukan lagi. Sorotan mata ratusan tamu sudah cukup untuk membakarnya hidup-hidup. Teman-teman sosialitanya yang tadi mengerubunginya kini secara refleks mengambil 1 atau 2 langkah menjauh, menciptakan lingkaran kosong di sekelilingnya seolah ia adalah penderita penyakit menular. Ibu Ratna gemetar hebat. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia ingin lari, ingin menghilang, tetapi ia terpaku di tempatnya, terperangkap oleh tatapan menghakimi dari seluruh dunia. Di atas panggung, Arini menunggu hingga keriuhan sedikit mereda. Wajahnya tetap tenang, seperti seorang hakim yang akan membacakan putusannya. Saya percaya pada kesempatan kedua. Lanjutnya, suaranya kini terdengar penuh wibawa. Saya juga percaya pada pengampunan. Tetapi, pengampunan sejati hanya bisa lahir dari penyesalan yang tulus dan diakui, bukan dari penyesalan yang muncul karena ketakutan akan konsekuensi. Ia menatap lurus langsung ke mata Ibu Ratna yang kini berlinang air mata ketakutan. Gedung ini, kata Arini, menggerakkan tangannya untuk menunjuk sekelilingnya, adalah simbol martabat. Dan martabat yang telah direnggut dari seseorang di depan umum, harus dikembalikan juga di depan umum. Ia berhenti sejenak, memberikan jeda yang paling menegangkan malam itu. Oleh karena itu, sebelum saya secara resmi meresmikan mal ini, saya ingin memberikan sebuah kesempatan untuk penebusan. Saya ingin wanita yang telah menghina harga diri orang lain dengan begitu congkak dan tanpa perasaan, untuk datang ke atas panggung ini, dan meminta maaf. Bukan hanya kepada saya, tetapi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang telah ia injak-injak. Di hadapan semua orang yang telah ia jadikan saksi atas kesombongannya. Arini menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri tegak di belakang podium. Tatapannya dingin dan tak tergoyahkan. Ia telah melemparkan tantangan. Seluruh aula, ratusan tamu, puluhan kamera, dan tatapan dingin dari Bapak Hartono, kini menjadi sebuah tekanan tak tertahankan yang berpusat pada satu titik. Seorang wanita yang gemetaran dalam balutan gaun biru safirnya. Panggung telah disiapkan untuk penghakimannya. Dan Arini akan menjadi hakimnya. Keheningan yang mengikuti tantangan Arini begitu total dan pekat. Seolah-olah seluruh udara di dalam aula utama telah tersedot habis. Suara yang tadinya riuh kini lenyap. Digantikan oleh kesunyian yang menekan dan 1000 pasang mata yang menjadi sebuah tatapan kolektif yang menghakimi. Semua tatapan itu, tanpa kecuali, terarah pada satu titik, Ibu Ratna. Wanita itu kini menjadi pusat dari sebuah lubang hitam kehormatan, di mana semua reputasi dan harga diri yang ia bangun seumur hidupnya sedang dilumat habis. Ia berdiri membeku. Gaun biru safirnya yang mewah kini terasa seperti kostum badut yang konyol. Wajahnya yang pucat pasi basah oleh keringat dingin. Ia bisa merasakan tatapan teman-temannya yang menusuk dari belakang. Nyonya Wijoyo,
yang beberapa saat lalu memujinya, kini menatapnya dengan campuran rasa jijik dan ngeri. Yang lain sudah memalingkan muka, berbisik-bisik di belakang kipas tangan mereka, sibuk menjauhkan diri dari epicentrum bencana sosial ini. Dunia yang ia puja telah mengucilkannya dalam hitungan detik. Di dalam kepalanya, suara Arini dari atas panggung terus terngiang. Minta maaf di hadapan semua orang. Itu mustahil. Harga dirinya tidak akan mengizinkannya. Lebih baik mati daripada harus merendahkan diri di hadapan menantu yang selama ini ia injak-injak. Ia harus lari, tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai marmer. Ia terperangkap. Di sebelahnya, Bima akhirnya bergerak. Syok yang melumpuhkannya telah berganti menjadi sebuah kesadaran yang menyakitkan. Ini adalah akibat dari kelemahannya. Ini adalah buah dari kepengecutannya. Ia menatap ibunya yang gemetaran, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melihat sosok wanita kuat yang ia takuti, melainkan seorang wanita tua yang rapuh dan menyedihkan yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Dan ia tahu, ia ikut andil dalam kehancuran itu. Dengan langkah yang berat, ia mendekati ibunya. Suara bisikan putus asa keluar dari bibirnya, cukup pelan agar hanya mereka berdua yang dengar. "Ma," bisiknya. Suaranya serak. "Mama harus naik ke panggung." Ratna menoleh padanya. Matanya liar penuh kepanikan. "Tidak, Bima. Mama tidak mau. Ini memalukan. Bawa Mama pergi dari sini." Rengeknya seperti anak kecil. "Kita tidak bisa pergi," balas Bima. Nadanya kini tegas. Sebuah ketegasan yang lahir dari keputusasaan. "Mama tidak lihat? Kita tidak punya pilihan lain. Seluruh kota melihat kita sekarang. Kalau Mama tidak naik, kita akan hancur selamanya. Lakukanlah. Ma, minta maaf." Ia tidak lagi memohon. Ia mendorong ibunya dengan lembut namun pasti dari belakang. Dorongan itu adalah dorongan terakhir yang meruntuhkan sisa perlawanan Ratna. Dengan langkah yang gontai dan tidak stabil, seperti boneka tali yang putus, Ibu Ratna mulai berjalan menuju panggung. Itu adalah perjalanan terpanjang dan paling menyakitkan dalam hidupnya. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara api. Ratusan pasang mata mengikutinya tanpa berkedip. Kilatan kamera menyambutnya di setiap jengkal, mengabadikan wajahnya yang hancur dan air matanya yang mulai mengalir deras. Gaunnya yang indah kini terasa seperti kain karung yang membebani gerakannya. Ia menaiki tangga panggung yang pendek itu dengan susah payah, seolah sedang mendaki sebuah gunung. Akhirnya, ia berdiri di atas panggung, hanya beberapa meter dari Arini. Kontras di antara keduanya begitu menyolok. Arini berdiri tegak dan tenang dalam balutan gaun sampanyenya yang anggun. Wajahnya memancarkan kekuatan yang dingin. Sementara Ratna tampak hancur, terisak-isak. Riasannya mulai luntur oleh air mata. Sebuah gambaran dari kekalahan total. Ia mencoba membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi yang keluar hanya suara isakan yang tercekat. Ia menatap Arini, menantunya, wanita yang kini memegang nasibnya di tangan. "Arini, menantuku." Suaranya bergetar hebat. Mama. Mama minta maaf." Kata-kata itu terdengar lemah dan hilang di tengah aula yang hening. Arini tidak bergerak. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia tidak memberikan pengampunan yang mudah. Ia menunggu. Seluruh dunia menunggu. Melihat keheningan Arini, kepanikan Ratna mencapai puncaknya. Ia sadar permintaan maaf verbal saja tidak akan cukup untuk menebus dosa publiknya. Dalam sebuah gerakan yang didorong oleh keputusasaan murni untuk menyelamatkan sisa-sisa kehormatannya yang terkecil, sebuah tindakan yang tak pernah terbayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya. Lututnya lemas dan ia jatuh berlutut di atas panggung. Para tamu terkesiap. Namun itu belum selesai. Dari posisi berlutut, Ibu Ratna membungkukkan badannya lebih jauh ke depan, hingga kepalanya yang tertata rapi dalam sanggul mewah itu menyentuh lantai panggung yang dingin, tepat di depan kaki Arini. Sebuah sujud. Sujud penghinaan di hadapan ratusan saksi mata. Pada saat itu, rentetan kilatan kamera meledak seperti badai petir, mengabadikan momen surreal itu dari segala sudut.
Gambar seorang sosialita angkuh yang bersujud di kaki menantunya yang dulu ia sebut pengemis. Gambar itu akan menghiasi sampul depan setiap majalah dan portal berita gosip besok pagi. Itu adalah akhir dari riwayat sosial Ibu Ratna Suryo. Arini menatap sosok yang bersujud di kakinya. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Yang ada hanyalah rasa lelah dan kesedihan yang mendalam. Ia telah mendapatkan keadilannya. Tetapi harga yang harus dibayar terasa sangat mahal. Ia mengambil satu langkah kecil mundur, menciptakan jarak. Ia tidak membantu mertuanya berdiri. Ia membiarkan momen itu berlangsung beberapa detik lebih lama, membiarkan pelajaran itu meresap sepenuhnya, bukan hanya untuk mertuanya, tetapi untuk semua orang yang melihat. Pelajaran bahwa kesombongan selalu memiliki tanggal jatuh temponya sendiri. Setelah adegan sujud yang menggegerkan itu, acara peresmian dilanjutkan, namun jiwanya telah hilang. Arini, dengan profesionalisme yang mengagumkan, mengambil alih kembali podium. Ia tidak lagi menyinggung insiden tadi. Dengan suara yang kembali tenang dan berwibawa, ia mengucapkan kalimat-kalimat peresmian, diakhiri dengan menekan tombol simbolis yang menyalakan air mancur utama dan lampu-lampu ikonik mal. Pesta secara teknis masih berlangsung, tetapi sebagian besar tamu sudah kehilangan minat. Topik pembicaraan mereka hanya satu, drama keluarga Hartono. Ibu Ratna, dibantu oleh Bima yang wajahnya tertunduk malu, telah menghilang dari panggung dan keluar dari aula lewat pintu belakang. Berita tentang insiden itu menyebar lebih cepat dari api. Dalam hitungan jam, video amatir tentang sujud Ibu Ratna sudah menjadi viral di media sosial. Ia menjadi bahan cemoohan nasional. Teman-teman sosialitanya berhenti menjawab teleponnya. Undangan-undangan pesta yang dulu membanjiri mejanya kini berhenti total. Ia mengurung diri di rumah, terkurung dalam penjara yang ia bangun dari kesombongannya sendiri. Keesokan harinya, Arini tidak kembali ke rumah itu. Ia menginap di kediaman orang tuanya. Siang harinya, ia meminta Bima untuk menemuinya di kantor barunya yang luas di lantai teratas Nusantara Grand Mall. Kantor itu menghadap ke seluruh kota, sebuah simbol dari posisinya yang baru. Bima datang seorang diri. Penampilannya kuyu. Tidak ada lagi sisa-sisa dari pria canggung yang takut pada ibunya. Guncangan semalam telah menempa ulang dirinya. Yang ada kini adalah seorang pria yang dipenuhi oleh rasa bersalah yang tak terhingga. Ia berdiri di depan meja Arini, tidak berani menatap mata istrinya. Arini, mulainya. Suaranya parau. Aku tidak akan meminta maaf hanya karena sekarang aku tahu siapa dirimu. Aku minta maaf karena aku telah gagal. Aku gagal sebagai suamimu. Aku lemah. Aku pengecut. Dan aku membiarkanmu disakiti berulang kali hanya demi kenyamananku sendiri. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tindakanku. Kalaupun kamu memutuskan untuk meninggalkanku sekarang, aku pantas menerimanya. Arini mendengarkan dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia mendengar ketulusan murni dalam suara Bima, ketulusan yang lahir dari penyesalan sejati, bukan dari bujukan. Ia berdiri dari kursinya, berjalan ke arah jendela besar, menatap kota di bawahnya. Aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Bima, aku tidak akan pernah lagi hidup di mana harga diriku dinegosiasikan setiap hari, katanya dengan tenang. Bima mengangguk. Aku mengerti. Kamu punya pilihan, lanjut Arini, berbalik menghadapnya. Pilihan pertama, kita akhiri semuanya di sini. Kita berpisah secara baik-baik, sebagai dua orang yang pernah saling mencintai tapi tidak bisa bersama. Pilihan kedua, kita memulai lagi, benar-benar dari nol. Ia menatap Bima lekat-lekat. Kalau kamu memilih yang kedua, itu artinya kamu siap meninggalkan rumah ibumu dan memulai hidup mandiri bersamaku. Kita membangun rumah tangga kita sendiri, berdasarkan aturan kita sendiri. Itu artinya kejujuran total, tidak ada lagi rahasia. Dan itu artinya kamu harus siap menjadi partnerku, mendukungku, sama seperti aku akan mendukungmu. Kamu harus menjadi suami yang sesungguhnya. Jadi, pilihannya ada di tanganmu, Bima. Menjadi suamiku seutuhnya, atau tidak sama sekali. Tanpa ragu, Bima menatap Arini, matanya berlinang air mata penyesalan dan harapan.
Aku pilih kamu, Rini. Aku selalu memilihmu. Hanya saja aku terlalu pengecut untuk menunjukkannya. Beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Beri aku kesempatan untuk menjadi suami yang pantas untukmu. Beberapa minggu kemudian, fajar yang baru benar-benar menyingsing bagi Arini. Ia dan Bima pindah ke sebuah gria tawang modern yang nyaman. Pilihan mereka berdua. Bima, dengan dukungan Arini, memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memulai usaha konsultannya sendiri, sesuatu yang sudah lama ia impikan. Ia belajar untuk menjadi tegas, untuk memiliki opininya sendiri, dan yang terpenting, untuk menjadi sandaran bagi Arini. Arini sendiri bersinar dalam perannya sebagai direktur utama. Ia memimpin dengan kecerdasan, keanggunan, dan empati, mendapatkan rasa hormat dari seluruh karyawannya bukan karena nama belakangnya, tetapi karena kemampuannya. Ia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Ia telah menemukan kekuatan terbesarnya justru dengan merangkul identitasnya secara utuh. Mahkota yang selama ini ia sembunyikan kini terpasang dengan pas di kepalanya. Namun, ia belajar bahwa mahkota itu bukanlah nama Hartono atau kekayaan yang menyertainya. Mahkota sejatinya adalah harga diri, kekuatan untuk membela kebenaran, dan keberanian untuk membangun cinta di atas fondasi kejujuran dan saling menghargai. Di rumah baru mereka, sambil menikmati secangkir kopi di pagi hari yang tenang tanpa hinaan, Arini menatap Bima yang tersenyum tulus padanya. Pernikahan mereka telah melalui neraka, tetapi mereka berhasil keluar bersama, lebih kuat, dan siap untuk menyambut masa depan yang mereka bangun sendiri.